Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan bersama dengan saya Bung Ropan, kita akan berbicara menjelang laga pertama bagi timnas senior yang dipegang oleh Sintayong di saat akan menghadapi tuan rumah Kuwait di grup A babak kualifikasi Piala Asia. Kita harus menang dalam pertandingan pertama ini, walaupun terasa sangat berat karena menghadapi Kuwait tidak mudah. Dari segi peringkat di FIFA mereka lebih di atas kita, dan kita memang berada di bawah Kuwait, sehingga wajar kalau tuan rumah ini diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Namun bagaimanapun ini laga belum dimulai, boleh orang bisa mengunggulkan Kuwait, dan saya sudah katakan terasa perjuangan ini begitu berat, tetapi yang kita akan tunggu adalah hasil akhir. Bukan tidak mungkin Mark Klok dan kawan-kawan bisa menyelesaikan laga ini dengan hasil yang positif. Artinya kita juga berharap bahwa Indonesia kalau sulit untuk bisa memenangkan pertandingan, paling tidak bermain imbang itu sudah bagus. Karena biasanya laga pertama ini selalu sulit. Apalagi kita datang sebagai tim tamu, bertarung dengan tim tuan rumah yang punya motivasi besar untuk bisa menjadi juara grup agar bisa langsung lolos ke putaran final Piala Asia pada 2023. Memang ada 6 grup yang juara-juaranya di 6 grup ini akan lolos ya dari kualifikasi Piala Asia ini. Sementara ada 5 tim lainnya juga bisa lolos, total ada 11 nantinya. 5 tim itu adalah tim runner up terbaik. Ya akan dilihat nantinya untuk menyusul tim yang 6 juara grup masing-masing ya. Jadi 11 ini siapa tahu Indonesia ada di dalam. Namun sebelum ke sana Indonesia harus bisa melewati Kuwait. Itu yang saya katakan, bahwa kalau kita menang ini luar biasa ya, peluang tetap ada, sekecil apapun tetap masih ada. Tinggal sekarang berbicara adalah mental. Faktor mental ini paling penting buat pemain-pemain kita, karena selalu menjadi kendala di saat kita akan berhadapi dengan tim yang secara kualitas ada di atas kita. Itu sudah terlihat ketika melawan Vietnam, melawan Thailand di SEA Games, dan memang kita selalu mendapat kendala di sana. Juga banyak hal-hal elementer yang tidak perlu terjadi saya pikir ketika akan menghadapi Kuwait, karena ini harus diminimais oleh STY agar anak asuhnya ini jarang membuat kesalahan-kesalahan yang mendasar ya, seperti passing yang kurang bagus, kontrol bola yang tidak baik. Nah ini yang harus lebih banyak dihindari, dan kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada depan gawang Kuwait itu bisa menjadikan gol. Ini penting, finishing touch kita yang terasa kurang. Apakah STY akan menampilkan striker dalam pertandingan ini ketika mengusung, apakah dengan 4-2-3-1 kita akan tunggu, atau 4-3-3 melawan jual beli serangan dengan Kuwait. Nah siapa yang akan bermain di depan, Muhammad Rafi atau Dimas Derajat? Ini akan kita tunggu. Atau tidak perlu memakai seorang striker bermain dengan false nine, misalnya Lili Pali bermain di depan, entah didampingi oleh Witan Sulaiman atau dengan Saldi Ramdhani, atau ada Irfan Jaya di sana. Semua tergantung dari STY. Nah kita lihat di belakang, kalau penjaga gawang mungkin ya menghadapi Kuwait ini Nadeo yang akan main, Argewinata. Nah kalau di kanan Asnawi masih diragukan, agak bermasalah ya dalam kondisi dia kurang begitu bugar. Misalnya kalau fit pasti Asnawi di kanan, kalau enggak ada Koko Araya yang bisa disiapkan untuk bermain di kanan. Di kiri pasti Pratama Arhan. Ini menjadi harga mati bagi STY karena ini pemain paling bagus bermain dari sisi flank. Nah, 2 bek tengah ini masih juga menjadi tanda tanya. Pasti Fakhrudin Arianto yang akan mendapatkan tempat sebagai kapten ke-11. Tinggal kita menunggu apakah Elkan Bagot dimainkan lebih awal, bukan Rizky Ridho. Kita akan melihat ini. Kalau Elkan Bagot dengan tinggi badan yang ya baik memadai, dia bisa memotong bola-bola atas ketika menghadapi dengan Kuwait, karena Kuwait juga pasti akan banyak melakukan crossing ke kotak penalti, dan untung kalau di sana ada Elkan Bagot ya bagi pertahanan Indonesia. Jadi bermain dengan 4 back ini wajar buat kita. Kemudian kalau bermain dengan 3 gelandang ya, kalau bermain misalnya dengan 3 gelandang, siapa yang akan dimainkan? Pasti Mark Klok satu. Ricky Kambuaya mungkin oke. Ya. Kalau Lili Pali ditarik ke tengah dan kita punya striker misalnya Dimas Derajat yang main bersama Witan dan Sadil atau dengan Irfan Jaya, berarti di tengah itu Ricky Kambuaya, Klok, dan Stefano Lili Pali. Tapi kalau Lili Pali didorong sebagai false nine, berarti Ricky Kambuaya yang ada di sana bersama dengan Klok dan juga dengan Rahmat Irianto. 3 ini yang
bisa dimainkan dengan opsi lain, yaitu Marcelino Ferdinand main di babak kedua. Saya pikir ini formasi starting 11 yang bisa dimainkan oleh STY menghadapi Kuwait. Nah, Kuwait punya kekuatan di lini depan mereka sangat bagus dengan Badr Al-Mutawa, pemain yang sudah senior, sudah 37 tahun tapi masih berbahaya di kotak penalti. Ditemani oleh Yusuf Nasser, juga pemain yang sudah 35 tahun, tapi dua pemain ini sangat berbahaya. Ini harus dimatikan oleh Fahrudin dan Elkan Bagot. Mereka adalah tipe petarung walaupun sudah tua, tapi pengalaman mereka sangat baik di tim nasional Kuwait. Ada Al-Khaldi di tengah, ya. Ada Fahad Al-Ansari yang bermain di tengah. Ini juga bagus. Al-Khaldi dan Ansari yang bermain di sana, ya. Vaneni juga di depan. Ini striker yang oke bagi Kuwait. Nah, 5 pemain yang saya sebut ini yang harus menjadi perhatian, ya, bagi pemain-pemain kita. Tidak boleh kita lengah. Kita tetap harus fokus. Di belakang juga disiplin, pemain-pemain belakang itu baik menjaga daerah dan orang harus kita perlihatkan. Karena kita masih punya modal, ya. Semangat kita, ya. Kita harus bisa melawan dengan mereka, ya. Kita harus bisa berjuang selama 90 menit untuk bisa menempatkan hasil yang terbaik, ya. Kita bisa membantai Kuwait, atau ini yang menarik. Kita bisa membantai Kuwait atau kita yang dibantai oleh Kuwait. Kita yang digulung. Tapi kita bisa membuat kejutan juga. Karena hasil positif di sini akan berpengaruh untuk pertandingan kita kedua, karena kita akan menghadapi lawan juga yang berat, Yordania. Kita bisa melewati ini enak. Imbang dengan Kuwait, imbang dengan Yordania sudah bagus. Dan kita bisa menang melawan Nepal dengan 5 poin. Tentunya kita akan menunggu hasil nantinya bagaimana hitung-hitungannya untuk menjadi runner-up terbaik. Tapi kalau kita bisa menang 2 kali, wah ini enak. Kita salah satu di antara Kuwait dan Yordania kita ambil, dan kemudian kita bisa menang melawan Nepal dengan 6 poin, mungkin kita bisa menjadi salah satu di antara 5 runner-up terbaik. Sambil menunggu kemungkinan kita yang mengajukan diri ditawarin oleh AFC untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Asia di 2023. Siapa tahu kita bisa menjadi tuan rumah. Walaupun memang agak bentrok dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20, ya, di mana Indonesia juga menjadi tuan rumah. Ini yang selalu bisa menjadi kendala, tapi kita akan lihat nantinya bagaimana nego-nego yang terjadi di antara PSSI dan juga AFC, karena banyak juga negara-negara lain selain Indonesia yang ditawarin untuk bisa menjadi tuan rumah penyelenggara putaran final Piala Asia, di mana Cina sudah mengundurkan diri. Tapi kita akan tunggu pertandingan antara Indonesia di laga pertama yang terasa sangat sulit di saat akan menghadapi tuan rumah Kuwait. Namun apapun itu bisa terjadi, sambil kita melihat siapa tahu kita bisa mencuri minimal 1 poin menghadapi Kuwait. Jadi kembali saya katakan tadi kan, kita bisa mengalahkan Kuwait atau Kuwait yang membuat kita tak berdaya, tak berkutik di stadion mereka, di kandang mereka. Oke, sampai di sini pembicaraan saya menyongsong laga yang nantinya akan dimainkan malam ini pada pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ciao.